Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat 5, judul renungan kita hari ini adalah, Langkah yang menyakitkan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, pertobatan adalah luka yang membawa kita pada pemulihan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif.
Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pertobatan bukanlah tindakan untuk membersihkan kehidupan sehingga kita dapat diampuni. C.S. Lewis berkata bahwa pertobatan bukan sesuatu yang Allah minta dari Anda sebelum Dia memanggil Anda untuk kembali kepada Bapa, melainkan lebih merupakan penjabaran tentang seperti apakah kembali itu. Di majalah Leadership, seorang pria bercerita tentang perjuangannya selama 10 tahun melawan pornografi. Selama itu, ia sangat menderita karena harus menjalani kehidupan ganda. Suatu hari, dalam kengeriannya ia sadar bahwa ia tak lagi dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang penuh warna-warni atau embusan lembut angin laut. Pikirannya yang terobsesi oleh hawa nafsu telah menumpulkan penghargaannya terhadap hal-hal yang indah dalam hidup ini dan merenggut sukacita yang ia dapatkan dari kedekatannya dengan sang istri dan dengan Yesus. Dari luar ia tampak setia kepada istrinya dan juga kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari mereka. Ia seperti orang-orang percaya yang ditegur Yesus dalam Wahyu 2. Yesus berkata kepada mereka, "Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Pria itu tahu apa yang perlu ia lakukan. Ia mengakui dosanya kepada Allah dan kepada istrinya. Meski itu sangat menyakitkan dan janggal, tetapi mendatangkan sukacita baginya karena ia memperoleh pengampunan dan hubungan yang diperbarui. Meski menyakitkan, pertobatan dapat memulihkan sukacita yang sejati, karena kita hidup benar dengan Allah dan sesama. Terjatuh dan bertobat, Wahyu 2 ayat 5 berkata, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Hidup ini terdiri dari dua sisi. Di satu sisi kita sudah berusaha bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan dunia. Namun di sisi lain kita pun sering terjatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Istilah terjatuh digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang martabatnya secara rohani maupun moral direndahkan. Israel disebut terjatuh. Sama halnya dengan malaikat dan kemuliaan umat manusia, semua ini telah jatuh dari kehendak sempurna Allah bagi mereka, jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke bawah murka Allah. Mereka yang berada dalam kondisi terjatuh ini mengalami konsekuensi dosa yang kian memburuk secara moral, rohani, dan secara sosial. Hidup di dalam dunia yang terjatuh berarti kita bergumul dengan dosa setiap hari. Kita mengalami sakit hati dan penderitaan. Kita menyaksikan bencana alam dan kehilangan yang dahsyat. Ketidakadilan, hilangnya peri kemanusiaan, dan dusta tampaknya di mana-mana. Perseteruan dan kesulitan sudah menjadi makanan sehari-hari. Semua ini bukan rencana Allah bagi umat manusia. Kita jatuh dari posisi sempurna kita di Taman Eden. Kita sekarang hidup dalam dunia yang terjatuh, dan seluruh ciptaan mengeluh di bawah konsekuensi dosa. Kabar baiknya ialah bahwa Allah tidak bermaksud supaya keluhan dunianya berlanjut terus. Melalui Yesus Kristus, Allah sedang memperbaiki ciptaannya, memulihkan persahabatan dengannya melalui Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal.
memulihkan cerminan gambar Allah dalam Yesus Kristus, memulihkan peraturannya bagi kehidupan yang memuaskan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita beroleh damai dan kemakmuran yang sejati, memulihkan rancangannya bagi keluarga di dalam Yesus Kristus, memulihkan posisi manusia sebagai pengelola bumi milik Allah. Yesus Kristus sudah berjanji kembali, dan ketika Ia kembali, Ia akan meluruskan segala sesuatu selamanya. Jangan sampai kita mengabaikan undangan terakhir Allah bagi semua manusia yang terjatuh. Marilah, semua yang datang kepada Allah dalam iman pada Yesus Kristus akan dipulihkan. Karena itu, jika kita terjatuh, segeralah bertobat agar kasih karunia Allah berpulih kembali kepada kita. Tersungkur di depan kaki Yesus. Wahyu 1 ayat 17 berkata, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Secara harfiah tersungkur artinya jatuh terjerembab dengan mukanya mengenai tanah, jatuh tertiarap. Atau juga menundukkan kepala rendah-rendah, hampir sampai ke tanah. Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus berarti dia terjerembab menundukkan kepada hingga menyentuh kaki Yesus. Sikap Yohanes ini merupakan sebuah sikap yang sama sekali tidak biasa, yang unfamiliar. Sujud di depan Yesus sama seperti orang yang mati bukan sebuah kebiasaan orang percaya kala itu. Peristiwa ini terjadi di saat Yohanes melihat Yesus datang di tengah situasi yang sangat menderita. Yohanes sudah hampir putus asa. Kedatangan Yesus itu membuat Yohanes jatuh tersungkur di depan kaki Yesus sebagai bentuk penghormatannya kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa di saat kita berada pada ujung kematian dan penderitaan, Yesus datang menolong kita. Apa buktinya Yesus menolong Yohanes dan kita sekarang? Pertama, Yesus meletakkan tangan kanannya di kepala Yohanes. Di tengah-tengah keadaan kekaguman dan rasa hormat, sebuah sentuhan datang, dan kita tahu bahwa itulah tangan kanan Yesus Kristus. Kita tahu itu bukan tangan yang mengekang, mengoreksi, atau suatu penghukuman, melainkan tangan kanan Bapa yang kekal yang memberkati Yohanes dan kita semuanya. Apabila tangannya diletakkan atas kita, Ia memberikan sejahtera dan penghiburan yang tak terkatakan, dan kesadaran bahwa ada perlindungan dengan lengan yang kekal, yang menopang penuh, menghibur dan menguatkan. Dan begitu sentuhannya tiba, tidak ada yang dapat melemparkan kita lagi ke dalam rasa takut. Di tengah kemuliaannya yang naik, Tuhan Yesus datang berbicara, dan mengatakan, "Jangan takut," kelembutannya sungguh manis tak terkatakan. Kedua, Yesus berkata, "Jangan takut, jangan takut," adalah yang Tuhan katakan kepada Rasul Yohanes. Ketika Yohanes melihat bahwa tidak ada satupun jemaat yang berkenan kepada Allah, ia tersungkur di depan kaki Yesus sama seperti orang mati, tanpa harapan, tanpa kepastian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya, dan Tuhan berkata kepada Yohanes, "Jangan takut, Yesus telah mengalahkan maut, Dia Alfa dan Omega dan yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Itu adalah sebagai jaminan bagi setiap orang percaya, Kristus ada kebangkitan dan hidup. Takut dan kuatiran,
adalah hal yang paling sering mengganggu pikiran dan perasaan manusia. Firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa demikian? Sebab, karena mengejar mimpi, karir, prestasi, banyak orang di dunia yang mengandalkan dirinya sendiri. Semua dipikirkan dan direncanakan sendiri, ditanggung sendiri, sampai terkadang stres, kehilangan sukacita karena tekanan dan beban yang terus bertambah. Anak-anak Tuhan juga ternyata ikut-ikutan mengejarnya seperti orang-orang yang tak beriman, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah cukup dan tidak ada habisnya. Orang akan sibuk mengejar harta dan tahta hingga masa tuanya dan kemudian setelah pensiun, baru menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal, kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan anak-anak dan keluarga, dan bahkan kehilangan kesehatan dan sukacita. Apakah yang sedang kita kejar hari ini? Kekayaankah? Prestasi atau tahtakah? Tapi apa jadinya kalau setelah meraih semuanya justru kita malah kehilangan hal yang terutama? Firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Karena itu, tersungkurlah di depan kaki Yesus agar Ia mengangkat kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Pekerjaan apa yang pertama kali disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 5? Mari kita jawab, surat Yesus Kristus kepada gereja abad pertama di Efesus mengungkapkan keprihatinan yang mungkin Tuhan kita sampaikan kepada gereja manapun saat ini. Aku menentang kamu, tulisnya, bahwa kamu telah meninggalkan cinta pertama. Oleh karena itu ingatlah di mana Anda terjatuh. Bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan yang pertama. Atau jika tidak, aku akan segera datang kepadamu dan melepaskan kaki dianmu dari tempatnya kecuali jika kamu bertobat. Yesus menyerukan umat Kristen di Efesus untuk bertobat karena mereka sudah berhenti mengasihi seperti semula. Mereka masih sangat sibuk, demikian pengamatan Yesus, aku tahu segala hal yang kamu lakukan. Saya telah melihat kerja keras dan kesabaran Anda. Saya tahu Anda tidak mentolerir orang jahat. Anda telah memeriksa pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah rasul padahal sebenarnya bukan. Anda telah mengetahui bahwa mereka adalah pembohong. Engkau telah dengan sabar menderita demi aku tanpa berhenti. Meskipun mereka telah bekerja keras dan menderita dengan sabar, Yesus menyadari bahwa mereka telah kehilangan semangat awal mereka dan meninggalkan kasih mula-mula mereka. Beberapa ahli percaya bahwa cinta mula-mula mengacu pada gairah segar dan pengabdian yang dimiliki orang-orang percaya terhadap Kristus ketika mereka baru saja diselamatkan. Terletak dalam konteks Wahyu 2, cinta mula-mula sepertinya juga berbicara tentang cinta mereka satu sama lain, yang menurut Yesus akan membuktikan kepada dunia bahwa kamu adalah murid-muridku. Pekerjaan pertama, yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 5 berhubungan langsung dengan cinta mula-mula, mereka, kerja keras, dan kesabaran, mereka patut dipuji. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih termotivasi oleh rasa tanggung jawab daripada cinta yang penuh gairah kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan dalam pelayanan penuh kasih kepada orang lain.
Sebagian besar dari kita pernah mengalami antusiasme tanpa hambatan yang menyertai cinta baru. Pada tahap awal percintaan, kita akan melakukan apa saja demi kekasih kita tanpa perlu mengedipkan mata. Masa bulan madu untuk pekerjaan baru serupa. Kami akan bekerja tanpa kenal lelah dan melayani tanpa pamrih. Jemaat Efesus berhenti melakukan pekerjaan awal, karena mereka telah kehilangan cinta mula-mula mereka. Tuhan mempunyai kasus serupa terhadap umatnya di zaman Yeremia. Aku ingat kesetiaanmu yang tak pernah gagal di masa mudamu. Kasihmu terhadap aku sebagai mempelai. Aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku ke padang gurun, ke tanah yang tidak dapat ditanami. Seperti kebanyakan dari kita saat ini, orang-orang percaya di Efesus sibuk menjaga diri mereka terpisah dari orang-orang jahat dan mengidentifikasi rasul-rasul palsu sambil mengabaikan pengabdian yang tulus. Untuk tetap berada pada jalur pekerjaan pertama, kita harus tetap berkobar dalam cinta mula-mula yang abadi kepada Kristus. Kasih kita kepadanya adalah bahan bakar yang mengobarkan belas kasih dan pelayanan kita kepada orang lain. Yesus memberitahu jemaat Efesus bagaimana menjaga cinta mula-mula mereka tetap hidup. Pertama, dia berkata kita harus ingat, yang secara harfiah berarti mengingat dan merespons dalam bahasa Yunani asli. Kita harus terus mengingat hal-hal yang telah hilang, ditinggalkan, atau diabaikan. Selanjutnya, kita bertobat, kita menanggapi kenangan kita dengan mengubah pikiran kita tentang dosa, mengakui dosa kita kepada Tuhan, dan kembali kepadanya, kasih pertama kita. Ketiga, kami kembali, kami melakukan pekerjaan pertama. Bagi orang percaya, pekerjaan pertama adalah mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kita mendapatkan kembali landasan yang hilang dari tempat kita terjatuh dengan menyalakan api pengabdian kita dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, beribadah, berdoa, dan membiarkan firman-Nya masuk jauh ke dalam hati kita. Kebijaksanaan memerintahkan, biarlah cinta dan kesetiaan tidak pernah meninggalkanmu. Ikatlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan menghasilkan buah dari pelayanan yang taat. Dengan kasih-Nya yang berkobar-kobar dalam diri kita, kita secara alami menunjukkan kasih sayang terhadap saudara dan saudari kita. Hanya melalui kuasa dan kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam kita, kita dapat terus melakukan pekerjaan pertama yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Apakah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Mari kita jawab, kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan pengharapan semua orang percaya dalam Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu dan setia kepada janji-janji dan nubuatan-nubuatan dalam firman-Nya. Dalam kedatangan-Nya yang pertama kali, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai seorang bayi sebagaimana telah dinubuatkan. Sempena kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus Kristus telah menggenapi banyak nubuatan tentang Mesias. Bagaimanapun masih terdapat beberapa nubuatan berhubung Mesias yang belum digenapi Yesus. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan kedatangan-Nya untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang belum digenapi. Sewaktu kedatangan-Nya yang pertama kali Yesus merupakan hamba yang menderita.
Dalam kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan datang sebagai Raja Pemenang. Dalam kedatangannya pertama kali, Yesus datang dalam keadaan yang sangat sederhana. Dalam kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan datang dengan bala tentera surga di sisinya. Nabi-nabi Perjanjian Lama tidak memberi perbezaan yang jelas di antara dua kedatangan ini. Ini dapat dilihat dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6-7 dan Zaharia 14 ayat 4. Akibat daripada dua nubuatan yang seperti bercakap tentang dua orang Mesias, ramai cendekiawan Yahudi percaya akan ada seorang Mesias yang menderita dan seorang lagi Mesias pemenang. Mereka gagal melihat bahwa hanya ada seorang saja Mesias yang akan menggenapi kedua-duanya. Yesus menggenapi peranan Mesias yang menderita sewaktu kedatangannya yang pertama kali. Yesus juga akan menggenapi peranannya sebagai pelepas dan Raja Israel pada waktu kedatangannya kedua kali. Zaharia 12 ayat 10 dan Wahyu 1 ayat 7 menjelaskan keadaan manusia ketika kedatangan Yesus kedua kali. Sambil melihat kepada Yesus yang disalib, Israel dan seluruh dunia akan bersedih karena tidak menerima Mesias sewaktu kedatangannya kali pertama. Setelah Yesus naik ke surga, malaikat-malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Zaharia 14 ayat 4 mengenal pasti tempat kedatangan Yesus yang kedua kali di Bukit Zaitun. Matius 24 ayat 30 mengistihar, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Titus 2 ayat 13 menggambarkan kedatangan kedua kali sebagai penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali disebut dengan sangat terperinci dalam Wahyu 19 ayat 11-16. "Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya, ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tua. Hadiah bagi pemenang. Wahyu 2 ayat 7b berkata, "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah." Hadiah selalu dirindukan oleh setiap orang. Bahkan bonus dan promo pun selalu dikejar orang. Di mana-mana kita melihat tawaran sale untuk menarik minat dan hati semua orang. Allah juga menawarkan kepada para pemenang di Efesus suatu hadiah istimewa,
mereka akan memakan buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jika dituntut pertobatan yang jauh lebih mendalam untuk dapat memakan buah pohon itu tidaklah sia-sia. Imbalannya jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dituntut. Di sana sang pemenang akan menemukan hidup berkelimpahan yang tak pernah ada akhirnya. Kepada yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan, melukiskan bahwa orang-orang percaya yang menang atas bujukan rasul-rasul dan guru-guru palsu untuk memakan dari pohon pengetahuan manusiawi, akan makan dari pohon kehidupan di Eden yang akan dikembalikan kelak. Kalimat, barang siapa menang, memberikan kesan suatu peperangan. Hidup Kristen merupakan suatu perang yang tidak ada hentinya melawan kuasa kejahatan. Orang yang menang adalah orang Kristen yang setia dan bertekun sampai akhir dalam berperang melawan setan dan dosa dan dalam mengasihi Kristus. Pemenang dalam kitab Wahyu bukanlah orang yang telah mengalahkan musuh duniawi dengan kekuatan, tetapi orang yang tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Kemenangan yang ia capai analog dengan kemenangan Kristus pada kayu salib. Jadi, sekalipun Wahyu 2 ayat 7 ini mengatakan, barang siapa menang, tetapi sebetulnya bagi orang Kristen kemenangan itu dijamin. Adanya jaminan membuat kita bisa mempunyai damai dan sukacita di tengah-tengah peperangan. Tetapi adanya kata-kata barang siapa menang, mengharuskan kita tetap berperang habis-habisan, dan bukannya bersikap santai karena toh sudah dijamin. Bagi para pemenang, Allah memberikan 2 hadiah besar bagi mereka, yakni: pertama, akan mendapatkan pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 ini mengatakan bahwa pohon kehidupan ada di Taman Firdaus Allah. Tetapi Wahyu 22 ayat 2 dan 14 menunjukkan bahwa pohon kehidupan itu ada di surga. Kalimat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Artinya adalah orang yang menang akan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Firdaus Allah dalam kitab Wahyu menyimbolkan keadaan eskatologi atau akhir zaman dalam mana Allah dan manusia dipulihkan kepada suatu persekutuan yang sempurna yang ada sebelum masuknya dosa ke dalam dunia. Kedua, akan masuk ke Taman Firdaus Allah. Dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama berbahasa Yunani, kata Taman Firdaus Allah mempunyai 2 penggunaan. Ini digunakan untuk menunjuk pada Taman Eden dan digunakan untuk menunjuk pada taman atau kebun yang megah atau indah. Dalam pemikiran orang Kristen mula-mula dianggap bahwa semua orang mati akan pergi ke suatu tempat penantian, dan tinggal di sana sampai penghakiman terakhir. Tetapi di sana ada satu tempat khusus bagi para tokoh kitab suci dan nabi-nabi, dan tempat ini disebut Paradise. Tertullian menganggap bahwa hanya ada satu golongan orang yang langsung masuk ke Paradise ini, yaitu para martir. Ia berkata, satu-satunya kunci untuk membuka Firdaus adalah darahmu sendiri. Para pemikir mula-mula yang besar tidak menyamakan Firdaus dengan surga. Firdaus adalah tingkat di tengah-tengah, di mana jiwa dari orang benar disesuaikan untuk masuk ke hadirat Allah. Pada akhirnya orang-orang Kristen mengidentikan Paradise dengan surga. Dengan demikian sudah jelas bagi kita bahwa setiap orang yang menang akan memperoleh surga sebagai tujuan akhir hidup orang percaya. Karena itu, kejarlah hadiah dari Tuhan yakni pohon kehidupan dan surga. Selamat berkarya untuk Tuhan.
Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.